Pemirsa, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menghindari media usai dimintai keterangan sebagai saksi oleh Kejaksaan Agung terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi pembangunan rumah untuk ex-pejuang Timur Timur di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kasus ini sendiri dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi NTT oleh Inspektur Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Setelah menjalani pemeriksaan selama 6 jam, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti meninggalkan gedung bundar Kejaksaan Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung pada Rabu petang. Diana menjawab sekitar 20 pertanyaan dari penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur terkait dugaan korupsi proyek pembangunan 2.100 rumah untuk ex-pejuang Timur Timur di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Usai pemeriksaan, Diana Kusumastuti mencoba menghindari awak media dengan keluar melalui pintu gedung bundar Jampitsus sehingga luput dari pantauan wartawan. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati NTT Ridwan Angsar belum bisa menjelaskan terkait materi pemeriksaan karena kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Menurut Ridwan, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Utama PT Brantas Api Praya dan Direktur Jenderal Cipta Karya tahun 2023. Datang jam 9, kemudian selesai pemeriksaan itu permintaan keterangan jam 3 sore. Materi yang dalamnya apa Bang kalau boleh tahu? Masih dalam tahap penyelidikan, pada prinsipnya hanya memintai keterangan berkaitan dengan pembangunan rumah untuk ex-pejuang Timur Timur di NTT. Pak, bisa dijelaskan nggak sih Pak, ini konstruksi kasusnya seperti apa sih Pak? Jadi gini, pada tahun 2022 di NTT ada pembangunan rumah untuk pejuang Timur Timur sejumlah 2.100 rumah. Pada tahun 2025 ini, Irjen Kementerian Perumahan, setelah beliau ke lokasi, kemudian beliau ke Kejaksaan Tinggi NTT melaporkan bahwa ada kerusakan rumah yang dibangun di lokasi, kemudian meminta untuk Kejati NTT untuk melakukan penyelidikan. Makanya dari saat ini kami lagi melakukan pemeriksaan untuk penyelidikan. Kerusakan seperti apa Bang? Apakah tidak sesuai dengan spek atau? Kalau itu belum bisa dapat kami jelaskan karena kami masih berkoordinasi dengan ahli untuk menjustifikasi tentang kerusakan yang terjadi. Dan dari temuan selama ini, dari ribuan yang dibangun itu berapa unit yang rusak? Kalau yang diinformasikan kemarin oleh Irjen, kerusakan ada 54 rumah yang ambrol. Dan saat ini dapat kami sampaikan bahwa pembangunan rumah itu masih dalam tahap pemeliharaan. Artinya belum dihuni? Belum dihuni. Memang kemudian pada saat saya sampaikan, pada saat beliau menyampaikan informasi itu, kontrak masih hidup. Kontraknya selesai pada tanggal 30 Maret. Beliau melaporkan ke Kejati itu sekitar tanggal 22 Maret. Dan proyek pembangunannya itu ada di pihak mana ya Pak? Apakah itu memang swasta, developer atau di... Jadi perumahan 2.100 itu terbagi dalam 3 kontrak. Ada 3 BUMN yang melaksanakan kegiatan itu, ada Abi Praya, ada Nindya Karya, sama satunya kalau tidak salah Adikarya. Jadi beliau waktu itu masih menjabat sebagai, kalau tidak salah, Dirjen Cipta Karya. Karena yang pembangunan perumahan itu waktu itu di bawah Dirjen Cipta Karya kalau tidak salah. Kalau atribusnya beliau sebagai Komisaris Abi Praya itu ada? Juga itu. Jadi pada saat yang bersamaan juga beliau sebagai komisaris dari Abi Praya. Pak, ini proyek pembangunan rumah pejuang ex Timur ini proyek nasional menggunakan APBN atau menggunakan APBN. Total anggaran anggarannya berapa Pak? Kalau dari ketiga proyek itu kalau tidak salah sekitar 400 miliar. Ya.
ini udah ada itu belum Pak, potensi kerugian negara 54? Karena masih tahap penyelidikan, tadi saya sampaikan, dari masih tahap penyelidikan, justifikasi menyangkut adanya melawan hukum atau adanya kerusakan akibatnya apa, kami masih berkoordinasi dengan ahli untuk menjustifikasi itu. Sudah berapa orang ahli Pak yang diperiksa? Kami masih berkoordinasi dengan ahli, belum diperiksa. Jadi rencananya dalam waktu dekat nanti ahli ke lokasi, menjustifikasi, kemudian baru kita bisa simpulkan. Ahli konstruksi. Ahli kami rencananya menggunakan salah satu universitas lah. Ya. Pak, lidiknya dari kapan Pak? Penyelidikan, jadi setelah dilaporkan oleh Pak Irjen itu, kami segera mengeluarkan surat perintah penyelidikan. Kemudian sekitar bulan April kalau nggak salah, April 2025 ini. 2025. Ya. Nah ini kan dari Bu Diana sebagai mantan komut, Iya. salah satu pihak yang mendapatkan proyek itu, Iya. sudah minta keterangan. Iya. Dan kemudian selanjutnya diminta keterangan terhadap siapa lagi? Masih ada beberapa yang kami, tapi yang paling terpenting adalah justifikasi dari teknik. Kami masih koordinasi tadi saya sampaikan dengan ahli tekniknya, kemudian ke lokasi baru kita bisa mengambil kesimpulan apakah perkara ini bisa ditingkatkan atau tidak. Status Wamen PU ini belum saksi ya? Permintaan keterangan, kan masih lead. Pak, walaupun ini masih dalam tahap penyelidikan, tapi melihat Bu Diana ini sebagai mantan komisaris utama yang mendapatkan proyek itu dan beliau juga dirjen pada saat itu, apakah memang itu sudah menjadi salah satu temuan adanya dugaan? Kalau menyangkut dugaan kan sekarang kita masih mengumpulkan keterangan apakah ada peristiwa pidana di situ atau enggak. Kalau pertanyaan tadi berapa? Sekitar 20-an. Ya. Oh, berarti rencana gelar perkara apa Pak? Karena sebenarnya mohon maaf, kalau masih tahap penyelidikan kan kita dari keterangan yang ada sebenarnya sudah cukup. Kita hanya menunggu justifikasi dari ahli aja. Siap. Ya. Apakah kita mau ditingkatkan atau mau dihentikan nanti tergantung nanti ahli ke lapangan. Siap. Pak, tadi 20 pertanyaan terkait apa Pak? Ya terkait dengan jabatan beliau. Saat ini. Ya. Cukup ya. Proyek pembangunan yang menelan biaya APBN sekitar 400 miliar rupiah ini dikerjakan oleh 3 badan usaha milik negara atau BUMN, seperti PT Brantas Api Praya Persero, PT Nindya Karya Persero, dan PT Adikarya Persero. Kasus dugaan korupsi ini sebelumnya dilaporkan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Heri Jerman, ke Kejati NTT setelah menemukan puluhan rumah dalam keadaan rusak. Kejati NTT terus mendalami kasus dugaan korupsi dalam pembangunan 2.100 rumah untuk ex-pejuang Timur Timur di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Penyidik akan memeriksa pihak-pihak lain termasuk ahli dan akan melakukan gelar perkara untuk mengetahui ada tidaknya tindak pidana dalam kasus ini. Dari Jakarta, Hidayat, tim BTV melaporkan. Ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like and share seluruh akun BITV. Saya Putri dan segenap tim redaksi BITV pamit undur diri dan sampai jumpa.